sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Salib Golgota tebus dosaku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kebangkitannya kalahkan maut. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Jadi anaknya surga milikku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Aku menang sebab Yesus telah menang. Serukan Injilnya itu rinduku. Aku menang sebab Yesus telah menang. Kemenangan terbesar. Ketemu lagi sama Lase. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Supaya semangat kita nyanyi sambil berdiri yuk. Lagu yang pertama kita mau memuji Tuhan karena kita merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Yuk kita mau nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyi sekali lagi lebih semangat. Tiada berkesudahan
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, kita mau berdoa dulu sama-sama ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir buat kami. Kiranya Tuhan yang tolong kami, memimpin kami, supaya kami meskipun masih di rumah, kami bisa tetap memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi pujiannya ya. Semangat semuanya ya, meskipun masih di rumah. Kita mau menyanyikan lagu Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Nah, meskipun di lagu ini dibilangin, meskipun gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan buat kita tidak pernah berakhir. Yuk kita nyanyi sama-sama. Boleh sambil tepuk tangan. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyi sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Siap. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kalau gitu kita mau lanjutin lagi ya pujian kita. Kita tahu kasih setia Tuhan itu gak pernah berkesudahan, tidak pernah beranjak daripada kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita akan menyanyikan lagu It's So Good To Know. Boleh pakai gerakannya ya. Yuk bangkit berdiri. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost. I won't be all alone.
Sukacita sekali ya punya Tuhan yang begitu setia, begitu sayang sama kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau menyanyikan lagu Engkau Maha Tahu. Menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Lagu ini sekali lagi dengan lebih bersungguh-sungguh. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Hai KM Tong Kids, apa kabar? Luar biasa ya, kita bisa bertemu hari ini dengan sukacita kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kids, kita semua punya nama ya. Sebenarnya yang kasih nama kita siapa sih? Oh ya, mama, papa. Ada mungkin kakek atau nenek, siapapun lah. Nah, arti sebuah nama itu luar biasa loh. Pasti orang tua kalian memberi nama kalian dengan arti yang baik. Ada yang tahu arti nama kalian? Pasti ada artinya. Nah, coba tanyakan kepada mama papamu ya, apa arti nama kalian? Begitu juga Bapak Abraham memberi nama anak-anaknya. Anak dari Hagar
diberi nama Ismail. Apa arti nama Ismail? Nah, Ismail itu ternyata artinya Allah mendengar. Nah, ada juga anaknya, anak perjanjian dari Ibu Sarah itu namanya Ishak. Nah, namanya diambil dari bahasa Ibrani yang artinya tertawa atau sukacita. Mungkin berhubungan dengan Ibu Sarah yang tertawa itu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Pimpin jam pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhir, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar dan juga melakukannya di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kids, kita lanjutkan lagi ya. Kisah keluarga Abraham. Nah, Bapak Abraham itu sangat senang. Karena apa? Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah tua itu mendapat seorang anak laki-laki yang dijanjikan Allah. Nah, namanya Ishak. Dan bertambah besarlah Ishak. Nah, kira-kira berapa ya? Kira-kira 3 tahun. Ia mulai disapih. Disapih itu apa sih? Nah, kalau bayi-bayi diberi air susu, ibu ya, ASI. Nah, kalau disapi itu adalah saatnya bayi itu, anak kecil itu lepas dari air susu ibu. Namanya disapi. Nah, saat itu Bapak Abraham mengadakan perjamuan yang sangat besar karena Ishak disapi. Nah, mungkin diperkirakan Ishak itu disapi kira-kira 3 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung usia Ismail itu kakaknya 17 tahun. Wah, perbedaannya cukup jauh ya. Seharusnya sih kakak yang besar itu menyayangi adik kecilnya ya. Tapi sayangnya itu tidak terjadi di antara mereka. Atau mungkin Ismail itu merasa perbedaan ibu kandung ya. Satu ibunya Ibu Hagar, satu lagi ibunya Ibu Sarah. Walaupun ayah mereka sama, Bapak Abraham. Nah, suatu saat Ibu Sarah melihat bahwa Ismail yang dilahirkan perempuan Mesir itu sedang bermain dengan Ishak anaknya. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab bahasa Inggris, main itu ditulisnya mocking. Mocking artinya apa sih? Mengejek, menghina. Kalau saat ini sih mungkin orang-orang mengatakannya apa? Membuli, dibully. Ya, ada satu anak bilang sama Lausu saya suka dibully. Nah, diejek gitu ya. Nah, lebih celaka lagi ada penafsiran kalau Ismail itu juga melakukan yang tidak baik itu, sikap yang tidak baik itu terhadap Ibu Sarah. Wah, ini sungguh tidak sopan ya. Tidak sopan terhadap orang tua. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita semua harus belajar menghormati orang tua. Sopan kepada orang yang lebih tua, terhadap mama, papa, atau siapapun orang yang jauh lebih tua dari kalian. Peristiwa ini mungkin sering terjadi adik-adik. Kenapa? Karena sampai satu saat Ibu Sarah itu sudah tidak tahan lagi akan situasi seperti ini. Melihat Ismail mengejek Ishak, mengejek, menghina kepada Ibu Sarah. Sampai Ibu Sarah itu berkata kepada Bapak Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Wah, sebab anak hamba ini maksudnya Ishak
tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan Ismail. Jadi ahli waris itu cuma satu, Ishak. Aduh, hal ini sangat menyebalkan hati Bapak Abraham. Kenapa? Karena Ismail juga kan anaknya. Ada perasaan sedih, sebal, marah, bingung, wah semua bercampur aduk. Lalu dalam kebingungannya Bapak Abraham berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk darinya. Ternyata Allah menjawab doanya dengan tidak diduga-duga. Apa? Kata firman Tuhan ya, jangan sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu, maksudnya Ismail, akan kubuat juga menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Aduh, kaget banget Bapak Abraham mendengar jawaban Tuhan. Gimana ya perasaan seorang ayah harus mengusir anaknya sendiri. Dengan berat hati Bapak Abraham tetap taat akan perintah Tuhan. Kita lihat ya, kita melihat bahwa Sarah bertindak karena apa? Karena perasaannya, emosi, marah, sebel dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Abraham harus membuat keputusan karena titah dari Tuhan. Walaupun sebenarnya sangat sulit. Adik-adik, apakah kita bisa taat kepada firman Tuhan walaupun sebenarnya sangat sulit? Jawabnya harus. Kenapa? Percaya kepada Tuhan. Percaya pada perintah Tuhan. Perintah Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi umatnya, bagi kita semua. Keesokan harinya, pagi-pagi benar dengan berat hati, Bapak Abraham mengambil roti serta sekirbat air. Kirbat itu seperti botol tempat air. Dan memberikannya kepada Hagar. Kemudian disuruhnya Hagar dan Ismail pergi. Maka pergilah mereka mengembara di padang gurun yang sangat luas. Gurun Beersheba. Hari demi hari ketika air di kirbat itu habis, Ismail kehausan, kekurangan cairan dalam tubuhnya. Jadi secara medis dikatakan bahwa itu adalah dehidrasi. Jadi dalam tubuh kita kekurangan cairan. Itu bahaya loh, bisa menyebabkan kematian. Wah, sedih sekali. Ibu Hagar melihat anaknya menderita. Pasti ada upaya, udah mulai cari sumur, cari sumber air. Tapi kita tahu kan betapa sulitnya mendapat air di padang gurun yang luas dan panas itu. Tidak didapat. Dalam keputusasaannya dikatakan di dalam Alkitab, dibuangnyalah Ismail. Karena badannya sudah lemah, tubuhnya sudah letih, lesu. Wah, udah leles kata orang Sunda. Nah, dibawa ke semak-semak. Dan Ibu Hagar duduk agak jauh. Katanya dikatakan kira-kira sepemanah jauhnya. Jadi tetap bisa terlihat. Lalu dia menangis katanya. Tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ menangis dengan suara nyaring. Ternyata Allah mendengar suara anak itu katanya. Nah, ini nih arti nama Ismail. Allah mendengar.
Jadi ibu Hagar menangis, Ismail juga menangis berteriak katanya ya. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar katanya. Apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Nah, sama ya yang dikatakan kepada Bapak Abraham. Pertolongan Tuhan, pertolongan Allah kita datang seperti yang dijanjikan. Allah tidak membiarkan Ismail mati dan menderita ya. Allah juga berjanji memberkati Ismail. Katanya Ismail juga anak Bapak Abraham. Karena itu dari keturunan Ismail akan dijadikan bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat ada sumur. Lalu ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya minum Ismail. Nah, Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Lalu ia menjadi seorang dewasa yang tetap menetap di padang gurun. Dan menjadi seorang pemanah. Wah, hebat ya. Maka ibu Hagar dan Ismail tinggal di gurun, padang gurun Paran namanya. Lalu ibu Hagar pergi mencari seorang istri bagi Ismail dari tanah Mesir. Nah, inilah cikal bakal asalnya bangsa Arab. Kenapa? Walaupun mereka tinggal di padang gurun, mereka menjadi bangsa yang besar, yang tangguh. Seperti yang dijanjikan Tuhan. Yo, sekarang langsung mau tanya ya. Coba diingat-ingat siapa nama budak perempuan Sarah yang dijadikan istri Abraham? Betul, Hagar. Kedua, siapa nama anaknya? Ismail. Betul. Apa ya arti nama Ismail? Betul, Allah mendengar. Lalu siapa yang dimaksud dengan anak perjanjian? Ishak. Berapa usia Ishak ketika disapih? Sekitar 3 tahun. Mengapa Sarah meminta Abraham mengusir Hagar dan Ismail? Betul, karena Sarah marah. Sikap Ismail kurang baik. Dan juga ibu Sarah tidak mau hak warisnya Ishak dicampur dan terganggu oleh Ismail. Tuh, yang ketujuh. Bagaimana perasaan Abraham atas permintaan Sarah? Sebal, sedih, marah. Wah, banyak perasaan yang tidak menyenangkan. Yang kedelapan, apa jawaban Allah akan doa Abraham? Ya betul, Allah mengizinkan Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Yang kesembilan, apa yang terjadi kepada Hagar dan Ismail di padang gurun Berseba? Mereka kehausan, kehabisan air dan Ismail hampir mati. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Apa janji Allah untuk Ismail? Betul. Allah memberkati Ismail dan akan menjadikan keturunannya bangsa yang besar. Nah, adik-adik hari ini kita belajar loh ya dari Bapak Abraham. Ketika keadaan kita sulit,
datang kepada Tuhan. Berdoa minta pertolongan dari Tuhan. Walaupun sulit, nah kita harus tetap taat sesuai perintah Tuhan. Seperti Bapak Abraham ya. Mungkin kalian bertanya kenapa ya Allah mengizinkan keinginan Sarah. Nah kita melihat perbedaan alasan nih. Kenapa Sarah mengusir Hagar dan Ismail. Dan juga Allah kenapa mengizinkan itu terjadi. Ternyata beda sekali nih. Kalau Sarah itu berdasarkan perasaannya dia marah, benci. Dan tidak ingin hak waris Ismail terusik. Tetapi alasan Allah adalah Allah telah menetapkan Ishak dari awal sebagai anak perjanjian. Allah tidak membenci Ismail. Allah mengasihi Ismail dan memberkatinya dan menjadikan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Tapi Ishak tetap jadi anak perjanjian. Jadi seringkali apa yang kita inginkan tidak terjadi seperti yang kita cita-citakan, yang kita inginkan lah ya. Tapi percayalah segala sesuatu terjadi, yang terjadi pada diri kalian adalah yang terbaik di mata Tuhan. Beriman bahwa rencana Tuhan yang terbaik untuk hidup kalian. Jangan terbawa emosi saat memutuskan sesuatu. Berdoa lalu renungkan semua dan semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetap taat pada firman Tuhan ya dan amin. Nah, ayat hafalan nih hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Agak panjang tapi coba dimengerti, adik-adik ulangi sekali lagi ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini ayat hafalan yang sangat baik ya. Mari kita berdoa, kita tutup pertemuan kita hari ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang selalu bersandar pada pertolongan Tuhan. Kami yakin dan percaya semua rencana yang Tuhan sudah rancangkan untuk setiap kami adalah rancangan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, untuk penutupnya kita mau menyanyikan lagi It's So Good to Know. It's so good to know, no matter where I
Sampai ketemu lagi.